노래나 듣자. 그렇다고 해줄게. Sebelum Gwon sampai di rumah Sarang, Gwon sempat berkata kepada Yuri jika ia sudah menemukan orang yang ia suka. Gwon bergegas pergi ke rumah Sarang di mana ia bingung banyak pengantar makanan yang bolak-balik di rumahnya Sarang. Jadi saat Gwon mengetuk pintu, Sarang yang membukanya pun langsung terkejut. Gwon ingin bicara berdua dengan Sarang. Ia langsung masuk ke dalam rumahnya dan di sana Gwon dikejutkan dengan teman-temannya Sarang. Di sana, Gwon tidak mengenalkan dirinya sebagai bosnya Sarang, melainkan rekan satu divisi Sarang bernama Pak No. Lucunya, Pyongha dan Daeul malah seperti menemukan teman gosip baru. Mereka menggosipkan bosnya Sarang yang bernama Gwon. Jika Gwon adalah pria yang tidak punya masa depan dan di sana Sarang sering disiksa. Selain itu, Pyongha dan Daeul juga mengejek Sarang jika akhirnya Sarang mempunyai tambatan baru. Bahkan mereka berkata, Pak No lulus tes dari mereka karena membawakan Sarang obat karena tadi di hotel Sarang terlihat sangat pucat. Setelah ditinggal berdua dengan Sarang, akhirnya Gwon sadar jika selama ini sifatnya begitu jelek di mata Sarang. Dan Gwon senang melihat keakraban Sarang dan juga teman-temannya, yang mana menurut Sarang, Pyongha dan Daeul sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Gwon lalu berkata, Sarang mempunyai keluarga yang baik. Sarang lantas bertanya untuk apa Gwon menemuinya. Gwon berucap ia khawatir karena tadi ia mengira Sarang sedang sakit. Dengan jelas Sarang berkata seharusnya Gwon tidak meninggalkan kekasihnya di pesta seorang diri. Gwon bingung siapa kekasihnya. Ternyata maksud Sarang adalah Yuri, karena Yuri tadi tiba-tiba memeluk Gwon. Gwon pun tersenyum karena ia menduga Sarang tengah cemburu, meskipun berulang kali Sarang membantahnya. 지금 질투하는 거야? 아주 그냥 눈에서 질투가 활활 타오르는데. Karena itu, Gwon pun memutuskan untuk tidak menerima pelukan dari siapapun lagi. Gwon juga berkata kepada Sarang jika Sarang tidak perlu lagi galau akan hal apapun. Meskipun tetap Sarang berkata tidak, tetap saja mata mereka tidak berbohong bahwa Gwon dan Sarang telah jatuh cinta. Karena Pyongha dan Daeul usil dan menguping pembicaraan mereka berdua, Sarang lalu mengajak Gwon untuk berkeliling di daerah rumahnya saja. Saat itu Gwon mengajak Sarang untuk berkencan, namun ini sudah terlalu malam. Besok pagi, Sarang harus bekerja, sehingga ia tidak ada waktu untuk berkencan. Gwon sudah tidak sabar menunggu skedulnya Sarang agar bisa makan berdua, minum, dan berjalan-jalan bersama Sarang. Sehingga pada malam itu, Gwon pun memutuskan untuk berkeliling kompleks Sarang lagi dan lagi sambil berpegangan tangan. Sementara itu di penerbangan, lagi-lagi si kapten pilot mengganggu Pyongha. Namun Pyongha tetap terlihat cuek pada pilot tersebut. Pilot itu kemudian bertanya apa Pyongha berpacaran dengan Rowoon, si anak baru. Tapi Pyongha lagi-lagi tidak menjawab. Si pilot kemudian bertanya apa Rowoon tahu masa lalunya Pyongha. Dan si pilot itu malah mengancam akan menyebarkan masa lalunya Pyongha. Pyongha juga berkata jika ia tidak akan tinggal diam. Bahkan ia akan melaporkan tingkah pilot tersebut kepada istrinya. Kemudian Rowoon pun datang dan hal tersebut membuat pilot itu langsung pergi dari sana. Rowoon berkata kepada Pyongha jika ia ada masalah dan butuh bantuan, maka Pyongha boleh cerita kepadanya. Suatu pagi di Hotel King, Somi marah-marah dan kesal karena ia harus mengantar pakaian untuk Sarang. Sarang yang bingung untuk apa pakaian tersebut hanya bisa minta maaf. Lalu, Somi tidak terima. Ia berpikir Sarang mencemoohnya dan merendahkannya karena ia disuruh mengantar pakaian dan Sarang merasa tinggi karena sudah menjadi staf Hotel King hanya karena Sarang tengah beruntung. Tiba-tiba manajer John datang. Ia bertanya apa yang terjadi. Somi berkata ia sedang mengajari Sarang
karena ia tidak beretika dengan baik hanya karena naik jabatan karena sedang beruntung. 기본도 안 되어 있는 애가 운 좋게 Manajer John bertanya kepada Somi, apa selama ini Somi naik jabatan karena tengah beruntung? Dengan sombong, Somi pun menjawab, tentu saja tidak. Ia naik jabatan karena kemampuannya. Manajer John berkata, tidak ada staf Hotel King yang naik jabatan karena keberuntungan. Semua karena kemampuan. Sarang pun demikian. Sarang dipilih sebagai staf terbaik di hotel 2 tahun berturut-turut. Kemampuannya menonjol dan juga ia pernah ikut promosi sehingga wajar ia naik jabatan dan bukan karena Sarang tengah beruntung. Justru yang harus diajari beretika dengan baik adalah Somi, dan manajer John tidak segan-segan akan mengajari Somi dengan baik. 울면 나도 지배님한테 예절 교육할 때 Ternyata, Sarang diminta untuk melakukan konferensi pers tentang penyelamatannya pada siaran hotel oleh Hwaran. Sebelum tampil, Hwaran meminta Sarang untuk membaca naskahnya terlebih dahulu, dan di sana ada sedikit yang mengganjal Sarang, di mana naskahnya agak terkesan terlalu berlebihan. Hwaran menjelaskan jika netizen butuh cerita bukannya fakta, dan menyuruh Sarang untuk mengikuti alurnya saja. Sarang agak keberatan, tapi ia terdiam setelah Hwaran berkata jika mereka mengeluarkan anggaran cukup banyak untuk menolong Sarang. Seharusnya Sarang merasa bersalah, makanya Hwaran membuat konferensi pers ini agar modal anggarannya bisa kembali. Hwaran menyuruh Sarang untuk membaca naskahnya kembali, dan di sana ada kalimat terima kasih kepada Hwaran karena telah menyelamatkannya, bukan kepada Guwon. 저를 구해주신 건 구원 본부장님이셨는데 나는 나한테만 하면 돼요. Pada saat itu, ternyata Guwon tidak tahu apa yang dilakukan oleh kakaknya sampai akhirnya salah satu staf memberitahukannya. Hwaran mengambil kesempatan ini untuk menaikkan pamornya, di mana saat penyelamatan itu terjadi, ia dan seluruh staf mengadakan rapat di tengah malam untuk menyelamatkan Sarang. Padahal nyatanya, kemarin Hwaran justru tidak peduli dengan Sarang. 우리지만 우리 직원이잖아요. Setelah Hwaran menjelaskan situasi penyelamatan Sarang, Sarang diminta untuk memberikan tanggapan kepada perusahaannya. Awalnya, Sarang sempat terdiam. Ia juga melihat Guwon ada di sana. Sarang pun berterima kasih kepada Hotel King dan tentu saja kepada Hwaran sesuai dengan naskah yang diberikan. Tapi, kemudian Sarang menambahkan jika ia juga berterima kasih kepada Guwon, yang mana Guwon langsung terjun menolongnya saat ia terjatuh ke jurang. 구원 본부장님께 진심으로 감사드립니다. Sansik tidak menyangka Hwaran mengaku-ngaku jika ialah yang mengadakan rapat penyelamatan Sarang. Padahal boro-boro rapat peduli saja tidak. Menurut anak buah Hwaran, artikel tentang citra baik Hotel King yang Hwaran buat memang berhasil. Namun mereka juga harus mencari cara agar pewaris hotel benar-benar jatuh kepada Hwaran. Saat ini mereka sedang kebingungan bagaimana caranya mereka bisa menggait pangeran dari Arab yang bernama Samir. Sayangnya pangeran Samir menolak untuk masuk ke dalam hotel mereka. 하지만 더 이상 방법이 없습니다. 손대요. Lalu Hwaran bertemu dengan Guwon. Ia menyindir cara Hwaran membuat drama dengan melibatkan Sarang. Apalagi Hwaran terlalu membual tentang penyelamatan tersebut. Hwaran berkata jika ia harus menutup kerugian dengan mengadakan konferensi tersebut. Guwon saja tidak bisa menghitung finansial yang dihasilkan dari konferensi itu. Berani-beraninya sekarang Guwon malah menceramahinya. Menurut Hwaran, Guwon tidak berhak mewarisi hotel ini karena Guwon pakai hati sementara Hwaran pakai logika. 해서라도 회사의 이익을 극대화하는 게 Saat itu, ayah mereka memuji kinerja Hwaran karena dunia perekonomian sedang membicarakan citra hotel mereka. Namun karena masih kalah dengan Hotel First Royal, maka ayah mereka ingin Hwaran bisa menggait pangeran Arab untuk memilih Hotel King. Hwaran lantas menyuruh Guwon yang melakukannya untuk melihat sampai di mana kemampuan Guwon dalam berbisnis. Guwon pun langsung menyetujuinya. Ia akan menggait pangeran Samir meskipun ia harus menipunya. 하겠습니다. 아랍 왕자, 제가 데려올게요. Setelah itu, Sarang kembali bekerja. Staf-staf yang lain menganggap Sarang hanya bermain-main saja sementara mereka bekerja keras. Padahal Sarang sudah menjelaskan jika ia pergi dengan direktur Hwaran bukan sedang bermain. Tetap saja mereka malah menyuruh Sarang untuk membersihkan bekas perjamuan seorang diri. Sarang pun tidak protes. Ia pun mengerjakan semuanya sendiri dengan cepat dan kemudian Guwon pun datang. Melihat Sarang bekerja sendiri, Guwon kemudian membantunya. 그럼 내가 도와주지.
Awalnya, Guwon asal saja menaruh taplak di atas meja. Sarang lalu mengajarkan bagaimana cara merapikan taplak dengan baik. Dari sana, Guwon belajar arti bekerja dengan baik, apalagi jika pekerjaan kita memiliki sebuah makna. Dan Guwon ingin belajar tentang semua itu dari Sarang. Bekerja sendirian ternyata tidak terlalu buruk bagi Sarang karena ia bisa berduaan dengan Guwon. Dan Guwon juga akhirnya bisa mengembangkan perasaannya kepada Sarang. Bahkan Guwon selalu memperhatikan bagaimana wanita yang ia sukai itu bekerja dengan baik. Sementara itu, di toko tempat Daeul bekerja, manajer toko mereka yang baru, Dorahe, adalah orang yang semena-mena. Ia sering menyuruh ini itu tapi dia sendiri tidak bekerja. Hari itu, ia menyuruh Daeul untuk menaikkan penjualan toko sebanyak 30%. Padahal biasanya penjualan toko hanya sampai 20% saja. Ia menawarkan hadiah liburan jika toko bisa mencapainya. Namun jika memang harus begitu, maka mereka bisa tidak ada istirahat. 우리 무조건 해서 가요. Singkat cerita, ayahnya Guwon mendapatkan kabar jika Pangeran Samir akan menginap di Hotel King. Rupanya, Guwon berhasil menggait pangeran dari Arab itu dan langsung bergabung pada hotel mereka. Ternyata, Pangeran Samir satu kampus dengan Guwon. Meskipun mereka memang tidak akrab, pangeran itu mau menginap di Hotel King asal Guwon mau melakukan apapun untuknya. Anything. Pangeran Samir adalah orang terkaya ke-13 di dunia. Kabarnya ia datang ke Korea karena ingin berbisnis pesawat tempur dan beruntungnya ia memilih Hotel King sebagai tempat ia menginap. Sarang terpilih sebagai orang yang akan menyambut Pangeran Samir, bahkan ia belajar sapaan dalam bahasa Arab dan Sarang juga menyiapkan hadiah kecil, gelang rajut tradisional dari Korea. Ternyata Samir bisa bahasa Korea. Ia sangat menyukai senyuman Sarang dan memintanya untuk menemaninya makan. Dengan santai, Sarang dan Samir mengobrol berdua. Samir menceritakan awal mula ia bisa bahasa Korea. Ini karena cinta pertamanya. Tapi setelah ia lancar berbahasa Korea, cinta pertamanya itu malah pergi meninggalkannya. 나쁜 여자였어. Sebenarnya, Sarang tidak enak karena di saat staf yang lain bekerja keras, ia justru makan-makan bersama dengan Samir. Pangeran Arab itu kemudian mengusir staf-staf yang iri pada Sarang, lalu melanjutkan percakapan mereka berdua. Padahal bukan itu maksud Sarang. Guwon kemudian datang dan ikut makan bersama mereka. Samir menyuruh Guwon pergi karena Guwon harus menuruti semua perkataannya. Menurut kontrak mereka berdua, di sana tertulis jika Guwon harus selalu berada di samping Samir selama Samir berada di hotel. 계약 잊었어? 내가 하는 말에 무조건 계속 쭉 있어. Saat Sarang menunggu Pangeran Samir rapat di hotel tersebut, ia berbincang dengan Guwon. Guwon ingin Sarang tidak terlalu tersenyum manis kepada tamu. Sarang lantas menggoda Guwon, berarti selama ini senyumannya manis padahal Guwon dulu tidak menyukainya. Sarang bercerita jika dulu di awal-awal bekerja, ia selalu senyum setiap hari sampai bibirnya terasa mau sobek. Bahkan saat tidur pun, Sarang berlatih untuk tersenyum dengan baik. Guwon heran mengapa sampai segitunya, karena ternyata Sarang ingin bekerja dengan baik. Guwon lalu minta diajari cara tersenyum dengan baik. Sebenarnya senyum itu terlihat saat kita bekerja dengan ketulusan. Para tamu bisa tahu apa niat kita sebenarnya. Setelah berhasil tersenyum dengan tulus, Guwon lalu bertanya lalu kapan Sarang melihat ketulusan dan juga perasaannya. 내 진심은 통하고 있어. 내 마음은 느껴져. Kemudian Samir selesai dengan rapatnya. Ia memutuskan untuk membeli pesawat tempur dari Korea. Kapan-kapan ia berjanji akan membawa Sarang terbang bersamanya. Lalu kemudian ia melihat lukisan istana Korea pada zaman dahulu. Ia meminta Sarang dan Guwon pergi ke sana untuk melihat-lihat. Sarang kemudian menjelaskan peninggalan istana dinasti Joseon itu pada Samir, di mana bukannya mendengarkan cerita Sarang, Samir justru mengagumi kecantikan Sarang sebelum akhirnya ditutupi oleh Guwon. Merasa terganggu, Samir langsung menyuruh Guwon untuk pergi saja membeli kopi. Berani-beraninya Pangeran Arab itu menyuruh Guwon membelikan kopi untuknya. Saat mau pergi, Guwon merasa tidak asing dengan istana tersebut. Hal ini mengacu pada drama Lee Jun Ho yang berjudul The Red Sleep. 제 것이 전부 사라지옵니다.
Di sana, Samir kemudian melihat tempat mencoba untuk menjadi pengantin Korea. Ia ingin sekali bermain peran dan mencoba menjadi pengantin pada zaman Joseon. Namun Sarang sepertinya kurang berkenan karena menurutnya pernikahan itu sakral meskipun hanya main-main saja. 그냥 한국 전통 문화를 경험하고 싶을 뿐이야. Tapi Samir tetap memaksa Sarang sampai akhirnya Guwon turun tangan. Ia akan membatalkan kontrak mereka dan mengembalikan uang Samir jika ia tetap ingin mencoba menjadi pengantin bersama Sarang. Sarang lalu menghentikan Guwon dan kemudian ia bersedia menjadi pengantin bersama Samir. 뭐 이 중요한 일 망치지 마세요. 네? Pernikahan adat Korea pun digelar. Tandu pengantin wanita pun masuk ke dalam. Sarang keluar dari tandu dengan pakaian lengkap bak pengantin wanita pada masa Joseon. Lalu, pengantin pria pun masuk ke dalam. Pasangan pengantin itu pun dipersilahkan melihat pasangannya. Namun Sarang terkejut karena ia tidak melihat Samir, melainkan Guwon sebagai pasangan pengantinnya.